Halo Sobat Volzier, kenalin gue Vio. Dan gue Baby. Welcome to Tripod. Tion Spot, This is your Tripod. Halo, selamat tahun baru Sobat Volzier. Wah, nggak kerasa ya Vi, di tahun baru 2026 ini pastinya kita kembali lagi dengan energi yang baru dan juga cerita-cerita yang baru. Betul banget nih Beb, tahun baru, semangat baru. Semoga di tahun 2026 ini kita selalu diberikan keberuntungan ya. Amin. Nah nih Beb, ngomong-ngomong soal tahun baru, kita kan udah lama banget kan gak ketemu karena kepotong sama liburan tahun baru. Lu apa kabar nih Beb? Alhamdulillah gue baik dong Vi. Di tahun 2026 ini gue menanamkan untuk merubah diri gue menjadi lebih baik lagi pastinya. Kalau lo sendiri gimana nih Vi? Kalau gue alhamdulillah sih baik ya Bey. Nah gimana nih kabar Sobat Volzier sekalian? Semoga baik-baik aja ya. Tapi ya Vi, ngomong-ngomong, lo ngerasa gak sih vibes tahun baru tuh kayak beda gitu? Bener banget sih Beb, karena tahun baru tuh identik gak sih sama yang namanya kembang api dan kemeriahan. Nah mulai dari rutinitas, target, sama suasana sehari-harinya tuh pastinya beda banget sih. Wah, betul banget tuh Vi. Makanya pas banget kalau mulai tahun baru ini dengan hal-hal yang seru-seru gak sih? Itu dia Beb, bener banget. Kayak kita bisa bakar-bakar bareng teman, terus juga kita belanja-belanja, terus juga tentunya yang gak kalah seru kayak tripod yang lagi kalian dengerin sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong soal vibes yang baru tadi, kira-kira ada apa lagi sih Vi yang baru? Nah kebetulan banget nih lu nanya yang baru-baru kan. Jadi Fall Merch bakal ngeluarin generasi terbarunya. Jadi tahun baru bisa deh baju baru juga. Wah, pas banget tuh Vi. Tapi ya setahu gue selain ada baju itu juga ada merch-merch lain loh. Misalnya nih kayak tote bag, topi, atau barang-barang lainnya yang kualitasnya pasti nggak kalah bagus. Betul banget tuh Be. Jadi untuk Sobat Volzier bisa langsung pantengin IG-nya @fallmerchandise untuk pantengin open pre-order dan juga informasi-informasi lainnya ya. Nah, karena kita baru aja nih ngelewatin masa liburan, pasti teman-teman semua punya cerita-cerita liburan yang beda-beda gak sih Vio? Mungkin ada yang jalan-jalan keluar kota, pulang kampung, atau full istirahat di rumah. Atau mungkin juga nih ada Sobat Volzier yang tahun barunya jalan-jalan sama pacarnya. Waduh, kedengarannya seru banget sih tuh. Seru banget ya. Kalau sendiri gimana nih Beb? Spill dikit-dikit dong. Lo penasaran aja atau penasaran banget nih Vi? Penasaran banget deh. Oke, kemarin tuh gue liburannya itu keluar kota sama keluarga gue. Lo penasaran gak nih ke kota mana? Wah kemana tuh Beb? Ke Bali gak sih? Tahu sih. Iya, kemarin gue tuh liburan ke Bali sama keluarga gue. Di sana gue quality time pastinya ya, kayak jalan-jalan ke pantai, nikmatin sunset, terus outbound juga, dan pastinya tuh shopping. Karena lo ngerasa gak sih kalau liburan itu tuh gak afdol kalau kita gak shopping? Betul banget tuh Beb. Setuju kan? Setuju. Nah, kalau lo sendiri liburannya kemana tuh, Vi? Kalau dari gue sih ya, gue tuh sebenarnya udah curi start nih Beb buat liburan. Gue udah ke Semarang duluan. Terus gue di sana tuh shopping-shopping aja sih sama mak gue sekalian ke rumah pade gue. Terus juga gue tuh sempat ke Sukabumi. Gue explore alam gitu Beb di sana. Oh my god, seru banget. Itu banyak juga ya lo destinasinya. Itu pasti puas banget deh liburannya. Iya sih lumayan, sama strolling around Jakarta aja sih, kayak having lunch, dinner, gitu-gitu. Sama shopping juga sih Beb, karena yang lu bilang gak afdol kalau gak shopping. Yes, liburan kalau nggak shopping tuh namanya bukan liburan guys, ya kan? Betul banget tuh Beb. Ternyata cerita-cerita liburan kita seru-seru juga ya. Tapi ya akhirnya kita juga harus tetap masuk sekolah dong untuk mulai semester 2 ini dengan lebih semangat. Yap, bener banget. Kita mulai semester 2 ini dengan versi diri yang lebih baik juga dong pastinya. Karena kita masuk sekolah ini tuh bukan cuman sekedar masuk sekolah lagi aja, tapi kita harus mulai ngerapihin lagi rutinitas yang kemarin sempat ke pause tuh Vi. Kayak tidur lebih awal, bangun lebih pagi, berangkat sekolah, sampai kembali lagi ke suasana belajar. Bener banget tuh Beb, apalagi kan kayak kita masuk sekolah pagi banget ya, jam 6.15. Terus mungkin kita biasa itu tidurnya sekarang udah malam banget, mungkin jam 12 atau mungkin ada yang begadang. Terus juga pasti jujur sih kalau gue sih udah agak sering ya bangunnya kesiangan. Jadi kayak kita harus nata ulang gimana cara kita bisa balik ke rutinitas awal. Nah, betul banget tuh Vi. Karena tuh kan beradaptasi lagi dari kita yang liburan terus ke masuk sekolah lagi tuh agak susah ya sebenarnya. Bener banget, apalagi kita liburan
cukup lama ya, hampir 3 minggu. Bentar, ngomong-ngomong soal semester baru, kadang kita masuk semester baru tuh kayak bawa perasaan campur aduk gak sih? Jujur betul banget sih Vi, gue setuju karena tiap orang tuh beda-beda karena ada yang semangat masuk karena udah nggak sabar nih mau nunjukin versi diri yang lebih baik. Tapi ada juga nih yang masih ke bawah suasana tahun lalu. Misalnya nilainya yang kemarin tuh belum memuaskan, terus ada target yang belum tercapai, atau mungkin juga ada yang masih ada masalah sama temennya. Bener banget tuh, Bey. Dan seringnya tuh kita ngeliat itu sebagai kegagalan ya. Padahal tuh coba kita lihat kalau kita pikir-pikir nih ya, itu tuh bukan kegagalan tapi itu bisa jadi kita jadiin pelajaran buat di tahun 2026 ini. Nah, betul banget tuh Vi, itu dia yang kita maksud dengan from lesson to blessing, yaitu sesuatu yang awalnya berat tapi pelan-pelan ngajarin kita banyak hal. Setuju banget nih gue. Contohnya nih, misalnya nilai kita turun. Awalnya pasti kita kesel banget gak sama diri sendiri. Awalnya kecewa kok kayak kenapa sih gue di sini-sini aja? Kenapa gue nilainya nggak naik gitu? Tapi tuh ya dari situ kita bisa ngelihat kayak di mana sih kita kurangnya. Kita bisa benerin manajemen waktu kita, cara belajarnya, terus bagaimana cara kita menyelesaikan itu. Jujur gue setuju banget. Terus ya Vi, ada juga nih yang kayak hubungan pertemanan. Kadang ya suatu hubungan pertemanan tuh nggak semuanya tuh selalu klop gitu, selalu bareng. Pasti ada juga di fase dimana kita tuh renggang atau mungkin teman kita tuh ada yang berubah. Jujur sebenarnya itu sakit sih guys, tapi dari situ tuh kita semua bisa belajar tentang batasan suatu hubungan dan juga belajar untuk pilih temen. Karena lu ngerasa gak sih temen tuh kadang ada yang selalu ada, terus kadang juga yang ada juga yang cuman datang pas butuh doang. Jujur itu bener banget sih, Bey. Terus ya, blessingnya tuh mungkin gak langsung datang secara instan. Tapi perlahan-lahan tuh nanti kita bakal sadar kalau versi diri kita yang sekarang itu tuh terbentuk karena pelajaran-pelajaran dan juga proses itu gitu. Nah, bener banget nih. Karena subtema podcast kita hari ini adalah From Listen to Blessing, kita juga bakal ngajak Sobat Fauzier buat refleksi diri loh, Vi. Yap, bener banget. Jadi kemarin kita udah buka question box di Instagram @osis SMA Negeri 3 Bekasi. Dan juga kita udah pilih nih berkat apa yang teman-teman mau untuk di tahun 2026 ini. Wih, gue udah gak sabar banget nih, Vi, buat bacain jawaban-jawaban dari Sobat Fauzier. Gimana kalau langsung aja lo bacain jawaban yang pertama? Nah, boleh banget nih. Jadi berkat yang pertama yang dikirim oleh Sobat Fauziar, aku belajar berdamai dengan waktu dan mengisinya dengan memori yang bermakna. Jujur, menurut gue poinnya tuh memori yang bermakna ya, Beb. Karena kan memori yang bermakna itu nggak harus datang dari suatu peristiwa yang besar aja. Mulai dari peristiwa kecil atau perlakuan kecil, itu tuh bisa bikin memori yang bermakna gitu, Beb. Bener banget tuh, Vi. Kadang ya kita suka ngerasa kesel nih sama waktu, tapi bukan karena waktunya kurang, tapi karena kitanya tuh kurang bersyukur gitu sama waktu yang udah ada. Terus kalau menurut gue ya, cara kita buat berdamai sama waktu itu bukan cuman soal mengisinya dengan suatu hal yang produktif aja, tapi dengan cara kita ngehargain momen-momen kecil itu juga termasuk menghargai waktu. Bener banget tuh, Kan? Beb. Coba dong bacain yang kedua. Oke, yang kedua nih ya. Yang kedua itu adalah teruslah berprasangka baik sama Tuhan, apapun itu, karena Tuhan lebih tahu mana yang baik buat kita. Wah, jujur ini dalam banget ya, Vi. Bener banget sih, Beb. Kayak pastinya kita harus berprasangka baik ya guys sama Tuhan selalu. Karena contohnya aja misalnya kita habis kena musibah nih guys. Kan kita nggak ada yang tahu ya musibah itu datangnya kapan aja. Misalnya kita kena musibah. Tapi kan pasti kita awalnya sedih kayak Tuhan kenapa sih gue kena musibah ini gitu. Tapi tuh di balik itu kita pasti bisa petik apa sih makna dari musibah yang udah Tuhan kasih ke kita. Pasti tuh ada maknanya dong yang bisa kita jadiin pelajaran. Nah, bener banget tuh, Vi. Terus kadang kalau misalnya pas rencana kita gagal atau doa kita belum dikabulin sama Tuhan, kita tuh nggak boleh berprasangka buruk sama Tuhan, karena pasti Tuhan itu udah nyiapin sesuatu yang lebih gitu dari yang kita sangka. Betul banget tuh, Beb. Nah, selanjutnya nih, ada yang bilang selalu percaya dengan proses dan setia dengan Tuhan. Wah, menurut gue ini bener banget sih, karena kan apalagi untuk
sekarang-sekarang ini ya, zaman sekarang nih orang-orang tuh maunya langsung dapet yang instan nih, Beb. Karena sebenarnya tuh nggak bisa ya, guys, kalau kita mau mencapai sesuatu tuh kita butuh proses dan nggak bisa instan. Bener banget tuh, Vi. Kadang itu tuh bukan hasilnya doang yang diuji, tapi prosesnya juga. Gimana proses kita buat ngedapetin hasilnya tersebut. Betul banget tuh, Beb. Bacain selanjutnya, Beb. Oke, ini selanjutnya ya, itu ada belajar berproses walaupun lambat tapi tetap maju. Wah, ini tuh penting banget sih, Vi. Karena tuh kan kita suka ngerasa nih diri kita tuh lambat, terus kita jadi ngebandingin sama orang lain. Bener banget tuh. Jadi sebenarnya nggak boleh nggak sih, Beb? Karena kan Benar. perjalanan masing-masing orang tuh berbeda. Jadi kita nggak boleh nih, guys, bandingin proses diri kita sama orang lain karena dari orang aja beda dan juga jalan hidupnya pasti berbeda. Bener banget, karena pengerjaan suatu hal yang lambat itu kan bukan berarti berhenti ya, Vi. Jadi sekecil apapun progresnya itu sama aja dengan proses kita menuju hal yang kita mau tersebut. Betul banget nih, Beb. Nah, yang terakhir nih, ada yang bilang, belajar bisa bilang cukup dan enggak tanpa rasa bersalah. Jujur, kalau dari gue Jujur. ini butuh banget sih untuk sekarang. Iya, jujur ini relate banget. Pasti sobat-sobat Fauzier juga banyak gak sih yang relate sama kata-kata ini? Betul banget nih, apalagi kan orang-orang sekarang banyak yang disebutnya people pleaser ya, guys. Jadi tuh mungkin nih kita tuh lagi ada kepentingan untuk diri kita sendiri yang lebih penting, tapi karena orang lain minta tolong atau kayak nyuruh gitu, karena orang ini nggak bisa bilang cukup atau enggak, jadinya tuh mengganggu kepentingan diri sendiri gitu loh, guys. Jujur gue setuju banget sih, Vi. Kadang bilang kapan-kapan kita bilang enggak itu tuh bukan berarti kita egois, tapi itu adalah cara kita untuk nyayangin diri kita sendiri. Karena kalau kita terus-terusan nyenengin orang lain sampai lupa diri kita itu sama aja ngerugiin diri kita gak sih? Betul banget tuh. Jadi jangan sampai kita terlalu menyenangkan orang lain dan juga melupakan diri sendiri ya, guys. Betul banget tuh, Vi. Nah, dari yang udah kita baca tadi, banyak banget gak sih, Beb? Ternyata makna-makna yang bisa kita petik dari berkat-berkat warga Fauzier. Bener banget tuh, Vi. Dari jawaban-jawaban tadi itu tuh kelihatan banget sih kalau 2026 ini bukan cuma sekedar pencapaian, tapi juga tentang kedewasaan. Betul banget tuh, Beb. Nah, tadi kan kita udah bacain nih beberapa pelajaran Sobat Fauzier yang akhirnya membawa pembelajaran untuk di tahun 2026 ini. Nah, tadi kan kita udah bacain nih beberapa pelajaran Sobat Fauzier yang membawa pembelajaran buat di tahun 2026 ini. Nah, bener banget tuh, Vio. Tiap orang ini pastinya punya pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya kan. Tapi nggak semua orang itu bisa mengubah kesalahan mereka tuh menjadi lebih baik lagi. Bener banget tuh, Beb. Kebetulan banget nih gue ada beberapa tips buat biar tuh pelajaran hidup bisa berubah jadi blessing. Tentunya ada beberapa hal yang penting banget loh. Oh my God, apa tuh, Vi? Sharing boleh kali? Oke, gue kasih tahu ya. Yang pertama, jujur sama diri sendiri nih, Beb. Contohnya, kayak kita mengakui apa yang kesalahan apa yang telah kita perbuat tanpa nyalain keadaan. Terus yang kedua tuh ambil maknanya, bukan cuma inget sakitnya aja. Kayak yang tadi gue bilang, mungkin kalau kita kena musibah, jangan inget sakitnya aja, ambil maknanya gitu, Beb. Oh, berarti kita tuh kayak tanya ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau dari kejadian tersebut, apa sih yang bisa kita petik pembelajarannya? Betul banget tuh, Beb. Oh iya, sama jangan ngulangin kesalahan yang sama nggak sih, Vi? Sebenarnya nggak harus langsung berubah sempurna, tapi yang penting kita semua sadar dan mau berubah pelan-pelan. Yap, betul banget. Nah, yang terakhir nih, Beb, jalanin prosesnya pelan-pelan. Karena semua itu gak ada yang instan. Semua itu butuh proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, kesimpulannya berarti nggak ada pelajaran yang sia-sia ya, Vio. Karena kalau kita mau belajar berusaha untuk berubah, itu pasti kita mendapatkan berkatnya di situ. Betul banget tuh. Oke, mungkin segitu aja kali ya, Vi, tips dari kita. Semoga tips dari kita tadi tuh dapat memotivasi Sobat Fauzier untuk berubah menjadi versi yang lebih baik lagi. Amin. Wah, ternyata banyak banget ya, Beb, yang udah kita bahas dari tadi. Kayak kita bahas liburan, terus juga pengalaman tahun 2025, pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga yang lain-lainnya nih. Bener banget, Vi. Apalagi dari jawaban-jawaban Sobat Fauzier yang tentang tips di tahun 2026 ini, ngebuat gue buat ngerubah diri gue ke versi lebih baik banget sih. Bener banget tuh, Beb. Kayak udah kesiangan gak sih kita? Gak kerasa banget ya, Vi, dari tadi kita ngobrol ternyata udah mau selesai aja.
Bener banget tuh Beb, saking asiknya ngobrol kita udah kesiangan nih, kita udah telat saking nih. enjoynya kita kan. Bener banget tuh Bey, terima kasih untuk Sobat Fauzier yang udah dengerin kita sampai di sini. Semoga episode kali ini bisa nemenin awal tahun kalian ya. Kami pamit undur diri. Jangan lupa dengerin episode tripod berikutnya ya. So it's time to say See you on the next tripod. tripod.